Assalamualaikum Recording in warahmatullahi progress. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu kembali dalam tema melanjutkan tema yang kemarin ya, dalam bahasan Tibbun Nabawi seputar bekam, yang kita akan coba kombinasi dengan pemahaman secara tradisional medicine atau secara kedokteran timur. Kemarin kita telah membahas tentang darah, kita membahas juga tentang sel, dan kita juga sudah berkenalan tentang pembuluh darah dan darah yang keluar dari bekam itu apa saja. Sedikit mengulas teman-teman sekalian, berbicara tentang bekam, maka kita berbicara tentang titik pada tubuh manusia yang kita lakukan bekam, sehingga terjadi yang kita sebut dengan hipoksia di daerah lokal. Pada hipoksia ini, tubuh akan mengirim sebuah sinyal berupa hormon yang kita sebut dengan hormon sekretom. Hormon ini akan memberikan sinyal juga kepada liver dan ginjal untuk membentuk sebuah senyawa yang kita sebut dengan EPO atau eritropoietin untuk dijadikan sebagai darah oleh sumsum tulang belakang. Sekretom juga memberikan sebuah manfaat kepada tubuh kita dengan dia membentuk growth hormone untuk memperbaharui setiap sel yang terkena dampak dari bekam. Maka bekam ini memberikan efek yang sangat luar biasa kepada repairing dari tubuh kita, ya, sehingga grade dari kesehatan kita akan sejatinya meningkat, teman-teman sekalian. Kemudian kemarin kita juga telah berbicara tentang sel, di mana manusia ini terbentuk dari sel-sel yang kecil, sebagaimana sel sperma dan sel telur itu berukuran sangat kecil sekali. Kemudian membentuk sebuah jaringan, membentuk sebuah... Ini Mbak Lina ya, pinjam ya. Mati, itu mic-nya tadi kemati. Aduh. Oke, sudah. Udah Nyala lagi suara saya. Udah tadi itu Baik, masuk. tidak apa-apa. Baik, saya ulangi sedikit teman-teman sekalian. Kita kemarin membahas tentang sel, di mana manusia ini tumbuh dan berkembang dari sel yang kecil. Dari sel menjadi sebuah jaringan, menjadi sebuah organ, hingga menjadi sebuah tubuh yang itu adalah saya dan antum-antuna yang hadir pada malam hari ini. Dan sel kita, teman-teman sekalian, adalah sel yang hidup. Dia membutuhkan makanan sebagaimana kita juga membutuhkan makanan. Sel membutuhkan karbohidrat dan oksigen atau O2 untuk menjadi sebuah energi yang dibentuk di dalam mitokondria namanya, dan menjadi ATP. ATP ini adalah energi atau bisa kita sebut dengan Qi pada kedokteran timur. Oleh sebab itu, dengan izin Allah dan hukum Allah pada tubuh manusia, kita bisa berbicara dan teman-teman bisa menangkap suara saya. Kita bisa melihat dan kita bisa menangkap cahaya yang terpancar dari matahari. Kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, ya. Dan kita bisa tersenyum, bahkan itu adalah salah satu dari bentuk ATP yang terbentuk oleh sel-sel tubuh kita dan menjadi sebuah aktivitas yang bisa kita kendalikan maupun tidak bisa kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan diantaranya adalah kinerja atau kerja dari
dari jantung kita, ya, kerja dari lidah kita yang terkadang kita tidak bisa mengendalikannya ketika kita makan, ya. Kemudian efek refleks dan lain sebagainya. Semuanya membutuhkan yang namanya ATP atau adenotransferase. Kemudian kemarin kita juga telah membahas tentang kapiler, pembuluh darah, di mana kapiler ini menyebar di seluruh tubuh, yang itu banyak sangat terdapat pada bagian pada tubuh manusia atau di bagian punggung. Makanya oleh sebab itu di dalam referensi-referensi bekam, ketika memberikan arti dari sebuah bekam, maka bekam itu adalah membekam pada titik-titik yang ada pada punggung. Ternyata punggung kita adalah bagian yang panas. Di dalam TCM kita sebut dengan bagian yang, di mana di sana terkumpul banyak sekali patogen-patogen secara hukum patogen atau hukum penyakit. Maka sunnah berbekam ini atau anjuran berbekam ini banyak dilakukan di tubuh bagian belakang. Subhanallah. Kemudian kemarin juga kita telah membahas tentang manfaat dari bekam, ya, di mana timbul yang namanya HSP. Nanti kita akan sebutkan insya Allah apa saja itu sebagai pengulangan kemarin. Namun dari HSP ini akan keluar di setiap torehan dan tusukan bekam yang kita lakukan pada titik-titik bekam itu. HSP ini diantaranya adalah dia sebagai aktivator dari enzim-enzim dan hormon-hormon tubuh lainnya, seperti makrofag sistem imun, neovaskular, pembaharuan pembaharuan dari pembuluh darah, dan lain sebagainya. Maka ini adalah efek dari bekam yang dibongkar oleh atau dikaji oleh kedokteran barat. Kemudian kita juga kemarin telah menyebutkan bahwa darah yang keluar dari bekam itu akan selalu mengental. Karena ada satu zat yang kita sebut dengan trombosit, di mana trombosit ini memiliki peran di dalam tubuh manusia untuk menutup luka-luka, dan dia sebagai koagulan terhadap darah. Jadi darah itu akan mengental, sehingga tidak terjadi pendarahan yang sifatnya terus-menerus. Maka pada kasus-kasus pendarahan, pada kasus-kasus trombositopenia, itu biasanya akan sulit untuk terjadi penyembuhan pada luka. Ini yang kemarin kita sudah obrolkan bersama rekan-rekan semua. Insya Allah pada malam hari ini kita coba untuk berbincang-bincang kembali tentang bekam itu sendiri. Mohon izin saya share screen dulu. Ya. Apakah slide-nya sudah bisa nampak di gadget teman-teman semua? Sudah, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Baik, rekan-rekan semua, bekam ini merupakan pengobatan yang memang telah ada di dalam sejarah. Bahkan sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Kemudian setelah bi'tsah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi kita diangkat menjadi seorang Rasul, kemudian setelah kisah Isra Mi'raj itu terjadi, maka timbullah sebuah nama dengan bekam sunnah atau kedokteran tibbun nabawi. Sebentar. Ini nggak bisa turunnya. Oh iya. Bekam ini teman-teman sekalian adalah merupakan seni pengobatan, dan diagnosa adalah mutlak untuk kita bisa pelajari. Saya menulis sebuah judul dalam sebuah tulisan ya, yang mungkin belum jadi begitu ya, masih saya coba untuk tulis bahwa diagnosa itu adalah holistik, di mana usia serta hanya dari yang kita, tapi harus kita rasakan dan kita amati dengan hati.
tibun nabawi atau pengobatan secara holistik, secara menyeluruh. Insya Allah di bahasan Zoom berikutnya kita akan membahas tentang manusia secara holistik. Kita kembali ke poin ini bahwa seiring perkembangan zaman teman-teman sekalian, seiring perkembangan teknologi, berkembangnya ilmu pengetahuan, ilmu bekam ini juga berkembang. Dan sekarang di antaranya yang terkenal ada beberapa jenis seni dalam pengobatan bekam. Di antaranya adalah bekam sunnah. Di mana-mana ini kita sering melihat pelatihan bekam sunnah. Menggunakan titik-titik sunnah. Ya, sebagian ulama sudah memberikan konsep bahwa bekam sunnah itu ada pada 10 titik. Dan itu masuk di dalam riwayat-riwayat yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada namanya bekam anatomi, di mana kita mengambil titik-titik sesuai dengan letak organ. Oleh sebab itu, perlu untuk kita mengetahui tentang anatomi tubuh kita. Sebagai seorang pengobat, maka dia harus tahu objek yang dia obati. Sebagaimana seorang servis motor, dia harus tahu dulu motor yang harus dia servis seperti apa. Baru akan mendapatkan titik temu dari sebuah kesehatan. Kemudian ada bekam medis yang sekarang ini juga sering dibuat pelatihan oleh rekan-rekan dokter ya, dengan slogan bekam medik. Ini juga menggunakan menggunakan titik anatomi organ secara umum. Saya dulu pernah mempelajari ini ketika masih di bangku kuliah. Memang masuk di dalam ujian juga. Kemudian ada bekam sasaran yang sekarang disebut dengan tiksar, titik sasaran. Alhamdulillah saya juga sudah pernah berkomunikasi dengan founder dari tiksar ini. Dapat ilmu juga dari beliau. Semoga Allah merahmati beliau dan kita semua. Kemudian ada bekam klasik. Dan saya condong pada kesempatan ini itu di bekam klasik, di mana kita bekam berdasarkan sindrom penyakit. Dan sindrom itu nanti teman-teman sekalian ada sindrom luar dari tubuh kita yang bisa kita amati, dan ada sindrom dari dalam, dari sisi jiwa. Terkadang seseorang, pada contoh kasus misalnya seseorang dengan hipertensi. Hipertensi karena jiwa mungkin kita tidak lakukan bekam, tetapi kita bisa ajak mandi hujan. Atau kita ajak refreshing, atau kita ajak makan sesuatu yang dia sukai di pinggir pantai, atau di taman yang indah, maka tensinya juga akan bisa turun. Ini adalah konsep di dalam bekam klasik yang juga insya Allah dikembangkan di dalam medical cupping klasik ini. Karena manusia itu sejatinya seperti mesin, teman-teman sekalian. Ketika mesin itu terjadi kerusakan, bisa jadi bukan di mesinnya, bisa jadi di fan beltnya, bisa jadi di pistonnya, bisa jadi di radiatornya dan lain sebagainya. Maka itu adalah konsep holistik di mana kita melihat manusia secara utuh. Sebagaimana kita memandang diri kita juga secara utuh. Dan Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah untuk mengajari kita memahami tentang diri kita sendiri. Mungkin rekan-rekan sudah menghafal sebuah kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba lihat diri kalian sebelum kalian dilihat dan ditilik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hanya pembagian-pembagian saja ya. Ada bekam sunnah, kemudian ada bekam secara anatomi, ada bekam secara medis, itu ada kayak pintu tuh kemarin. ada bekam sasaran, dan ada bekam klasik. Ini insya Allah saya coba kirimkan hadis-hadisnya ya. Yang kemarin sudah mewakili insya Allah. Banyak sekali hadis-hadisnya ini teman-teman sekalian. Namun kita mengimani ini adalah sebuah anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa bekam ini menjadi salah satu primadona di dunia kedokteran Timur, terkhusus di dalam kedokteran Arab klasik atau Tibun Nabawi. Maka ini kita perlu untuk pelajari. Pengobatan Tibun Nabawi teman-teman sekalian tidak hanya melihat kepada sisi fisik saja. Pasien hipertensi, bekam al-kahil, al-katifain, kemudian seseorang datang dengan keluhan irqun nasah di dalam bahasa Arabnya, atau sakit pinggang,
masuk di dalam kategori HNP, lalu kita langsung bekam, atau rematik misalnya juga kita bekam. Sebentar dulu. Ya, bahwa Tibun Nabawi ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang nampak pada fisik. Tibun Nabawi ini sejatinya menyelesaikan masalah dari akar jiwa dulu, baru kepada fisik. Karena jiwa yang sakit berdampak kepada fisik yang sakit, demikian sebaliknya fisik yang sakit memberikan dampak efek kepada jiwa yang sakit. Karena tubuh kita adalah yin dan yang. Ada kiri, ada kanan. Ada saya dan ada dia. Dan itu menjadi satu, dan itu menjadi kita. Ini bahasa anak-anak muda pada zaman itu. Tibun Nabawi teman-teman sekalian luas sekali cakupannya. Tidak hanya berbekam. Ada madu, pengobatan dengan madu. Ada habatus sauda, pengobatan dengan habatus sauda. Zaitun, ada talbinah, ada susu onta, zam-zam, kust hindi. Ini yang sempat booming ketika di masa-masa COVID-19. Kemudian ada kurma. Kurma ini juga menjadi bahasan yang unik di dalam pembahasan para ulama kita, di mana kurma ini secara umum ada 6 tingkatan. 3 tingkatannya bersifat dingin, 3 tingkatan berikutnya bersifat panas, dan 1 bonus dari Allah Subhanahu wa taala adalah ajwa. Kurma terkuat di antara 6 kurma yang ada di bawahnya. Kemudian ada kencing unta, ada celak al-ithmit. Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih bahwa celak ini dapat memadamkan panasnya hati, menenangkan hati, dan menajamkan pandangan mata. Beberapa kasus seperti mata minus dan mata plus sembuh dengan izin Allah dengan hanya menggunakan celak. Ini diceritakan oleh beberapa asatidzah kita dalam pembahasan hadis dan mereka juga sebagai praktisi Tibun Nabawi. Al-Quran ini yang terkuat di antara semua Tibun Nabawi yang kuat. Karena ini adalah kalamullah Azza wa Jalla yang sangat suci, maka kita harus selalu membacanya. Minimal membaca suratul Fatihah di setiap waktu kita, ketika kita berjalan, ketika kita nunggu lampu hijau di jalan raya, maka bacalah Al-Quran itu. Kemudian Al-Kai, namun sayangnya Al-Kai ini tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan haram, tetapi dia makruh. Saya tanyakan kepada salah seorang da'i lulusan dari Aqidah dan Syariah Universitas Islam Madinah. Kata para ulama, Al-Kai ini sifatnya adalah panas kering dan dia makruh karena menyakiti tempat yang dilakukan terapi. Tibun Nabawi teman-teman sekalian antara medis dan klasik bisa menjadi at-tibbu an-nabawi, bisa menuangkan pahala ketika tercakup di sana 3 unsur, halal dan baik, halal dan thayyib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Dan makanlah oleh kalian apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Ini 2 syarat mutlak. Karena tidak semua yang halal itu baik. Ini harus difahami oleh teman-teman semua ya. Bahwa setiap yang halal itu belum tentu baik. Contoh misalnya gula. Gula itu halal. Tetapi tidak baik bagi orang dengan sindrom panas dan lembab. Contoh pada kasus diabetes. Tidak baik. Ya. Kemudian misalnya pada makanan yang dibakar. Secara medis, makanan yang dibakar ini menjadi salah satu komponen sel kanker itu bisa bermetastase dengan cepat. Dia halal, tetapi dia tidak thayyib. Maka kita harus bisa memilah dan memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah dia menjadi thayyib untuk raga kita, dan apakah dia menjadi thayyib untuk roh kita. Di dalam kedokteran Tibun Nabawi, teman-teman sekalian, halal itu akan langsung berkaitan dengan ruh seseorang. Maka makanan haram itu pasti akan memberikan racun kepada ruh seseorang, jiwa seseorang. Dan makanan yang thayyib itu sangat berpengaruh kepada fisik seseorang. Maka makanan yang thayyib membentuk fisik yang juga bagus.
Kemudian dia tidak menyalahi syariat Islam. Ini sudah kita imani bersama. Dan yang terakhir adalah menyandarkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita imani. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengobatan itu bentuk ikhtiari dari setiap manusia. Kesembuhan itu sudah kita serahkan kepada Allah, tetapi ikhtiar harus membutuhkan dengan ilmu. Maka tidak boleh seseorang terapis hanya mengatakan coba dulu, hasilnya qadarullah atau alhamdulillah. Harus mengilmui dulu. Kaidahnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harus ada ilmu dulu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Maka semua pengobatan teman-teman sekalian bisa menjadi utama, bisa menjadi alternatif, dan bisa menjadi komplementer. Di mana alternatif ini adalah seperti seseorang yang belum mendapatkan kesembuhan dari penanganan medis, tetapi sembuh dengan pengobatan klasik. Maka klasik menjadi alternatif. Pengobatan utama, jika seseorang sembuh dengan pengobatan klasik tanpa medis, maka dia menjadi pengobatan yang utama. Komplementer adalah menjalani dua pengobatan yang bisa dipadukan, mendapatkan sebuah kesembuhan, maka itu yang disebut dengan komplementer. Ya. Maka saya sangat senang menyebut dengan kesehatan komplementer. Jadi kita bisa bersahabat dengan medis, dan kita juga bisa berdiri sebagai seorang non-medis. Hati kita tenang, pikiran kita juga akan terang, teman-teman sekalian. Baik, ini cakupan Tibun Nabawi ya. Ini yang termasuk yang penting teman-teman sekalian. Ada beberapa poin yang perlu kita belajar bersama. Bahwa Tibun Nabawi ini adalah sifatnya holistic system yang mencakup ruh dan jasad, jiwa dan jasad seseorang. Banyak kisah dari teman-teman peruqyah. Ada seorang wanita atau laki-laki yang sudah lama tidak jalan, diruqyah sembuh. Dan masih banyak kisah lagi yang lain teman-teman sekalian. Maka ternyata di zaman kita sekarang ini, badan boleh besar, tetapi jiwa, roh orang-orang zaman sekarang secara umum, nasallallahu salamata wal afiyah, itu seperti kerupuk yang diremas kemudian menjadi tak. Berbeda dengan zaman dahulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka makan dengan 3 kurma bisa berperang di jalan Allah. Badan mereka biasa-biasa saja, tetapi jiwa mereka kuat. Maka di sini saya menghimbau kepada diri saya pribadi, dan dengan segala hormat saya juga mengajak teman-teman semua, mari dan yang kedua yang perlu kita latih sebagai seorang terapis adalah komunikasi terapeutik, teman-teman sekalian. Keterampilan seorang pengobat untuk menyampaikan sesuatu secara lisan dan memberikan sesuatu secara tangan. Kita membekam orang itu kan kita berarti menggunakan alat yang kita kop kepada seseorang. Ini adalah tangan kita, perlakuan secara tangan. Tetapi harus ada perlakuan secara jiwa, bagaimana cara kita mendekati pasien dan bagaimana pasien itu bisa tenang ketika kita tangani, teman-teman sekalian. Dan konsep ini masuk di dalam keumuman hadis ketika Nabi kita mengatakan innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat dengan cara belajar. Wa innamal hilmu bittahallum, dan kelemah lembutan itu bisa didapat dengan cara belajar, mencoba untuk berlemah lembut. Seseorang berkata kepada saya, apakah saya bisa merubah karakter saya? Maka jawabannya bisa, ketika mau dirubah. Karakter bawaan mungkin akan tetap seperti itu, tetapi karakter yang didapat itu bisa dirubah. Umar radhiyallahu taala anhu dikenal dengan seorang yang sangat tegas dan keras. Tetapi ketika beliau masuk ke dalam Islam dikenal dengan seseorang yang kalau berbicara santun sekali. Ya.
idza takallama raqqa sautuhu. Kalau beliau berbicara itu raqiq, sautnya itu sangat lembut. Ini perlu untuk kita latih. Kemudian kepercayaan diri dibangun atas tawakal dan akhlak karimah. Ini sudah pasti, insya Allah teman-teman semua juga sudah memiliki. Dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, ini harus kita juga pegang teman-teman sekalian. Berbicara tentang bekam, sebentar. Berbicara tentang bekam teman-teman sekalian, ya, maka kita berbicara tentang darah. Kemarin kita sudah singgung tentang darah, dan di pembukaan juga tadi saya sudah ulas kembali sedikit tentang darah manusia. Kita coba melihat bagan ini. Darah teman-teman sekalian merupakan sumber penentu kesehatan dan kualitas organ tubuh. Di mana darah itu tercipta dari saripati makanan yang kita makan. Maka darah yang bagus itu berawal dari nilai makanan yang kita makan. Bukan banyaknya makanan yang kita santap, tetapi dari nilai yang kita makan apakah bagus ataukah tidak. Di darah terdapat sel darah merah, leukosit, platelet atau trombosit, dan plasma, serta bagian-bagian lainnya. Masih banyak ya, nanti ada cairan interstisial, cairan-cairan jinja yang mengalir di dalam darah, dan lain sebagainya. Kemudian darah di dalam tradisional tidak sama dengan darah secara konvensional. Seperti pada kasus tekanan darah tinggi, ataupun anemia sekalipun teman-teman sekalian. Secara medis, ternyata secara TCM atau secara tradisional, darahnya kosong. Darah tinggi, hipertensi, tetapi darahnya kosong. Pada kasus seperti ini, ketika teman-teman melakukan bekam, dia hipertensi tetapi darahnya kosong di jantung dan hati, kemudian teman-teman bekam, drop dia. Tekanan darahnya kalau nggak tambah naik, dia tambah drop, dan orang itu akan menjadi pingsan. Ini berbahaya. Ya. Kemudian di dalam darah berisikan sel, plasma, dan platelet. Ini sebagai kategori yang dikategorikan oleh medis. Kita coba lihat pada bagian berikut. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita, teman-teman sekalian. Dia merupakan materi dasar dalam tubuh. Maka hati-hati melakukan bekam yang mengeluarkan darah. Kemarin kita sudah perlihatkan ternyata di dalam kop bekam itu tidak murni sampah yang ada di dalam tubuh. Ternyata ada pembuluh darah yang terkadang ikut sobek, sehingga darah bersih juga ikut keluar. Ini saya pernah diskusikan dengan profesor doktor di bidang itu, ya. Ternyata memang seperti itu. Ya. Dulu teman-teman sekalian, mohon izin saya sedikit bercerita. Saya diuji untuk sayatan syaratoh itu dengan menggunakan balon yang ditiup kencang, kemudian kita sayat. Itu nggak boleh pecah. Kalau pecah maka kedalaman. Nah, sekarang kita menyayat orang itu sampai kelihatan lukanya terkadang. Maka itu sudah terlalu dalam, teman-teman sekalian. Itu sudah masuk ke lana epidermis, di mana di situ ada pembuluh darah kapiler, sehingga yang keluar darah yang banyak ketika dibekam itu bisa jadi adalah darah bersih yang ikut keluar. Kasihan pasien kita. Nah, dia sebagai materi dasar sehingga tubuh tanpa ini maka dia akan mati atau akan layu, seperti itu ya. Seperti itu, tumbuhan tanpa air dia akan layu dan akhirnya akan mati. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Dia berwarna merah, teman-teman. Tes. Kemut Pak. lagi Kak Dian. Iya kayaknya. Pak Hadi itu suaranya hilang ya. Tunggu sebentar.
Recording stopped. Ya. Kita sebutkan teman-teman bahwa darah itu berwarna merah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki nama yang cukup dikenal dengan Humaira, wanita dengan pipi yang kemerah-merahan. Itu pertanda bahwa jantung kuat dan darah itu juga kuat, sehingga biasanya hafalan dan kecerdasan itu kuat, IQ-nya biasanya tinggi. Secara umum teman-teman sekalian, karena sifat dari darah itu adalah berwarna merah, maka kita bisa melihat seseorang dengan ketercukupan darah yang pas. Dari bibir yang merah, kemudian tidak retak ya. Kalau retak berarti arahnya ke panas dan kering. Kemudian dari kelopak mata yang merah atau pink begitu ya. Kalau di bahasa medis kita sebut dengan anemis. Kemudian kuku juga tidak pucat. Kuku yang tidak pucat menandakan darah yang cukup. Video saya masih kelihatan nggak teman-teman? Atau hilang? Oh, masih ya, baik. Baik, mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Nah, itu tadi kita bisa melihat dari penampakan di tubuh seseorang. Kemudian ketika teman-teman meraba tubuhnya sebelum dilakukan pembekaman misalnya, itu nampak terasa hangat. Hangat yang enak ya. Nanti ada panas semu. Panas semu itu adalah badannya panas, tetapi sennya itu redup. Sen itu adalah semangat. Semangatnya itu nggak enak gitu. Jadi kelihatan banget ini orang sakit, tetapi badannya kok hangat. Orang yang sehat itu teman-teman sekalian, badannya itu nampak teraba hangat, tetapi dia juga punya punya spirit yang bagus. Orangnya tuh semangat. Tatapan matanya tajam, tatapan matanya itu pasti. Jadi kalau diajak ngobrol itu nggak yang kemana-mana matanya. Nah, kalau orang diajak ngobrol matanya kemana-mana itu biasanya sennya dia redup. Seperti fenomena lilin yang api lilinnya tuh mau mati. Nanti dikuatkan ginjalnya kasus seperti ini. Kemudian pada hasil darah merupakan hasil pemerasan saripati. Tadi kita sampaikan teman-teman sekalian, saripati itu didapatkan dari food nutrient, dari makanan kita. Maka darah yang mengalir di dalam tubuh kita masing-masing tergantung dari apa yang kita makan. Kalau saat ini kita makannya bagus, darah yang mengalir akan bagus. Organ kita juga akan bagus. Kalau yang kita makan buruk, maka yang mengalir di dalam tubuh kita darah yang bernilai buruk. Dan organ kita juga mendapatkan makanan yang buruk juga. Oleh sebab itu di sini dituliskan beberapa fungsi. Dia memberi makanan ke seluruh organ zangfu. Apa saja organ zangfu itu? Ada jantung, ada perikardium. Kemudian ada usus kecil, paru-paru, usus besar, limpa lambung,
hati empedu, ginjal kantung kemih, dan sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia. Dia makan dari darah, dan darah terbentuk dari apa yang kita makan. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, memberikan nasihat kepada kita, dan kalimat ini sering diulang-ulang juga oleh para praktisi tibun nabawi, fal yanzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat, coba tilik apa isi piring kamu, supaya tubuh kamu itu tetap sehat, supaya tubuh kamu itu tetap fit, supaya tubuh kamu itu menjadi tubuh dengan imun yang kuat, tidak mudah terserang penyakit. Makanya di zaman dahulu teman-teman sekalian, kamus penyakit itu sangat sedikit dari para ulama kita. Sekarang subhanallah banyak sekali. Hipertensi dengan beberapa tipe, kemudian diabetes dengan beberapa tipe. Bahkan sekarang diabetes saja atau gagal ginjal, sindrom nefrotik itu sudah bisa menyerang anak-anak. Ini ada apa? Anak-anak sekarang tuh sudah banyak yang kelihatan sekali kelemahan di paru-paru, kelemahan di ginjal. Ini ada apa, teman-teman sekalian? Nah, kemudian fungsi dari darah juga memelihara anggota gerak, memelihara tulang dan tubuh, memelihara otot-ototnya. Maka orang yang kram otot cenderung kekurangan darah. Atau orang yang kram otot, orang yang sering kaku tubuhnya, itu bisa karena darahnya yang tidak baik, nilainya buruk sekali darahnya. Maka perlu kita memperhatikan tentang darah kita, karena kita hidup dengan darah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mau share satu lagi. Darah kita, teman-teman sekalian, ini dipengaruhi oleh pembuluh darah. Darah dipengaruhi oleh pembuluh darah. Kelihatan nggak? Saya coba perbesar sedikit ya. Ya. Darah itu dipengaruhi oleh pembuluh darah. Ini saya sudah berikan tulisan di materi Telegram. Sehingga dia dipengaruhi oleh 3 organ sekaligus. Ada jantung, ada hati, dan ada limpa. Secara kedokteran medis, ada ginjal. Kemarin kita sudah sebutkan ya, bahwa darah itu nanti akan dibentuk oleh salah satunya karena hormon eritropoietin yang keluar dari liver dan ginjal. Ini secara TCM, teman-teman sekalian. Jantung memastikan darah dipompa dan disebarkan ke seluruh tubuh. Hati menjadi bunker darah. Jadi darah disimpan di dalam hati. Kemudian limpa memastikan agar pembuluh darah dan agar darah dapat mengalir di dalam pembuluh darah. Saya ulangi, jantung memastikan darah itu mengalir ke seluruh tubuh dengan pompaannya. Kemudian hati memastikan adanya darah di dalam hati yang disimpan, yang digunakan pada saat-saat tertentu. Kemudian limpa memastikan darah mengalir di dalam pembuluh darah. Maka ketiga organ ini menjadi pusat kendali untuk darah. Secara bahasa kita, yang pertama mendapatkan makanan adalah 3 organ ini. Kalau kita berbicara tentang proses terbentuknya darah, maka limpa sangat berperan, di mana makanan masuk ke dalam lambung, kemudian diolah secara kompleks oleh limpa, dan menjadi darah, menjadi qi, energi, menjadi jing, esensi, dan menjadi jinye, kemudian nanti menjadi sen, atau spirit. Maka menjaga ketiga organ ini wajib untuk terjadinya darah dan terbentuknya darah yang sehat. Poin yang ingin saya sampaikan kepada diri saya pribadi dan panjenengan semua, bahwa organ yang paling sering dilemahkan oleh sifat dan sikap kita adalah liver dan limpa. Limpa ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dengan perut kecil. Perannya sangat luar biasa. Dari sisi medis memang kita tidak menganggapnya sebagai sebuah organ yang penting. Tetapi secara tradisional holistic medicine, ini adalah organ yang sangat penting, teman-teman sekalian. Kelemahan limpa menyebabkan penyakit-penyakit yang banyak, seperti anemia,
hipertensi atau hipotensi, lebih cenderung ke arah hipotensi, kemudian ke benjolan-benjolan sampai kepada kanker limpa. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan salah satu penyakit kanker di kepala itu karena kelemahan organ limpa. Insya Allah di sini teman-teman yang sudah belajar tentang Tibun Nabawi mengkaji, insya Allah mendapatkan kalimat itu. Penyakit mata dari lambung dan limpa. Pneumonia dari lambung dan limpa. Susah berbicara dari lambung dan limpa. Sakit pada telinga dari lambung dan limpa. Dan liver adalah provokatornya. Karena liver ini adalah komando dari jiwa, teman-teman sekalian. Seluruh jiwa emosi yang baik ataupun buruk itu akan masuk ke dalam liver dulu. Kemudian dia akan dipilih, ini jiwanya bagus apa tidak. Tetapi jiwa liver ini akan melemah ketika kita sebagai manusia yang Allah bekali rasa, akal dan hawa nafsu itu terlalu tinggi, keinginannya terlalu tinggi. Ingin sesuatu harus didapatkan. Ini melemahkan liver semua. Merusak liver semua, teman-teman sekalian. Dongkol, marah, sama liver semua. Bahkan nasihat seorang sensei, kita suka kepo membaca status WA orang tanpa ada manfaatnya begitu. Kemudian membaca cerita-cerita, mengikuti kehidupan para artis misalnya yang kita dengan hidup mereka jauh, sehingga kita pengen seperti itu. Terbesit ingin punya seperti dia. Ini semuanya melemahkan organ liver, tetapi meningkatkan liver jiwa. Ini provokator yang sering merusak organ tubuh manusia. Ketika livernya tinggi, jantung kena. Karena jantung ini adalah anak daripada hati. Maka organ hati ini perlu kita jaga, teman-teman sekalian. Ini kalau kita cerita tentang hati dan liver ini panjang sekali. Baik, saya coba kembali ke slide yang tadi. Inilah darah yang akan kita keluarkan ketika kita melakukan bekam. Kita kemarin telah melihat ternyata di dalam darah itu ada plasma dan ada platelet dan lain sebagainya. Baik, kita coba untuk melihat bekam basah. Sebelumnya teman-teman di sini sudah pada bisa belum bekam basah? Udah pada bisa bekam semua belum ya? Yang hadir malam ini ada 28 orang. 27. Sudah. Ya? Insya Allah baik, sudah Ustaz. Belum. Oh, ada yang belum juga ya. Baik, nanti insya Allah di akhir sekali saya coba untuk peragakan sedikit tentang bekam basah ya. Tadi lumayan beberapa menit ya tadi kita macet. Baik, bekam basah kita melakukan perlukaan lokal pada kulit. Maka kita pastikan orangnya berani apa tidak untuk dilakukan penusukan atau dilakukan torehan. Saya ketika masih awal-awal dulu belajar bekam, ada yang saya kebetulan lagi di ruang hemodialisa, teman-teman sekalian, di ruang cuci darah. Salah seorang perawat senior kita, saya bekam dan pingsan di situ. Bukannya ngurusin orang yang di hemodialisa, malah ngurusin beliau di ruang UGD. Ini adalah jiwa. Jadi orang yang fobia dengan jarum itu ada. Bagaimana cara menyembuhkannya? Kuatkan ginjalnya. Nah, ginjal ini menjadi penopang kesadaran, yang kemudian kesadaran itu dibenarkan dan dikuatkan jantung dan dimuarakan di otak. Ini bahasa kedokteran Arab klasik Tibun Nabawi, teman-teman sekalian. Jadi orang-orang yang tell me itu kuatkan darah, kuatkan ginjal. Orang yang matanya suka ke sana kemari, kayak tidak fokus begitu, kuatkan ginjal dan kuatkan darah. Perbaiki limpa dan lambung. Kemudian bekam basah ini kita mengeluarkan darah melalui permukaan kulit. Maka kita pastikan kulitnya juga elastis. Maka kulit orang-orang yang sudah tua, mudah-mudahan Allah menjaga semua orang yang sudah tua di antara kita dan merahmati mereka semua. Maka kita pastikan kuat apakah tidak kulitnya untuk kita tarik. Jangan sampai kejadian jebol itu terulang kembali, kasihan.
Kemudian di sini ada merangsang pembentukan darah, kemudian masa hidup selnya hanya 120 hari untuk sel darah merah, dan memungkinkan tubuh menjadi lebih ideal dan seimbang. Baik, kita coba lihat ini kemarin kita sudah sampaikan sumbatan itu banyak sekali terjadi di got, ya. Ini got ya. Ini pembuluh darah manusia, ini jantung. Di sini banyak sekali terjadi sumbatan-sumbatan, maka disitulah yang kita lakukan pembekaman, ya. Yang kita lakukan pembekaman. Secara umum teman-teman sekalian, ini penampang kulit kita. Ini namanya skin atau penampang kulit kita seperti ini. Izin saya coba ke gambar yang lebih jelas mungkin. Nah, dia seperti ini. Kita seyogyanya hanya mengambil bekam di area epidermis saja. Tipis sekali di sini. Nah, namun kerap kali terjadi perlukaan sampai ke bagian dermis bagian atas. Sehingga ini ada pembuluh darah nih teman-teman sekalian nih. Ini kena, maka darah yang keluar itu banyak. Terkadang kalau kita sudah paham ini, kemudian melihat sahabat-sahabat kita di Facebook gitu, kadang share video, kadang share foto, darahnya banyak sekali. Kita kalau sudah paham ini ya kemungkinan pasti kedalaman tuh. Karena darah bekam itu teman-teman sekalian sedikit ya, kecil. Di dalam kedokteran Arab klasik atau Tibun Nabawi begitu ya. Kalau ingin mengeluarkan darah banyak, maka yang dilakukan adalah al-fasdu. Ini juga disebutkan dalam hadis demikian. Namun secara efek itu masih cenderung lebih kuat ke arah karena dia dijuluki dengan ginjal plus. Walaupun keduanya memiliki efek masing-masing yang maksimal bagusnya. Karena ini adalah pengobatan Nabi SAW. Apalagi kalau sampai dalam sini teman-teman sekalian. Oh, mohon maaf. Ini kemana ini? Oh ya. Apalagi tambah dalam, maka yang keluar darahnya jauh lebih banyak lagi nanti. Baik. Ini teman-teman sekalian kita coba potong ya. Ini kita coba potong bagaimana sih penampang dari pembuluh darah kapiler itu. Kira-kira seperti ini. Ini pembuluh darah kapiler kita. Nah, di sini nanti akan kita yang biasanya kena, maksud saya yang biasanya kena. Yang seharusnya kita hanya mengambil sampah yang ada di cairan interstisial saja. Ini cairannya. Tetapi kalau kena di pembuluh darah bagaimana? Nggak apa-apa, masih boleh lah, masih boleh. Kalau terlalu dalam maka nanti akan terkena pembuluh darah yang lebih kuat aliran darahnya sehingga darahnya cenderung melimpah. Saya pribadi pernah terjadi seperti itu. Sehingga 2 kop itu masih ngalir terus darahnya. Maka saya katakan ini pembuluh darah yang kena. Saya lakukan dip di sana untuk menghentikan perdarahan. Nah ini dipotong lagi teman-teman sekalian. Yang ini kita potong ya. Ceritanya ini kita potong kemudian kita zoom. Bersinggungan dengan yang namanya venula. Dan akan dikeluarkan ke sini. Kemudian dimakan oleh sel-sel yang ada lagi dan mengalir di cairan interstisial ini. Kemudian akan menyentuh dinding dari pembuluh darah vena, dan dinding ini dengan izin Allah subhanallah, dia akan mengambil lagi, mengabsorpsi kembali makanan sisa hasil dari si sel-sel tadi yang belum kemakan oleh sel, atau yang sudah dimakan oleh sel tapi masih memiliki nilai nutrisi itu diserap lagi oleh tubuh.
Cocok sekali, Allah tidak suka dengan orang-orang yang mubazir. Sampai tingkat sel saja, tingkat pembuluh darah saja yang masih bisa memiliki nilai nutrisi itu diserap lagi oleh tubuh. Sehingga yang keluar dari BAB kita murni, tidak ada apa-apanya lagi. Tetapi itu bisa digunakan lagi di tumbuhan sebagai pupuk ya. Nah, sehingga teman-teman sekalian, pada pembekaman itu ya, kita mengambilnya itu sebenarnya di area cairan sini. Nah, ini kan misalnya ini titik al-kahil misalnya ya. Kemudian kita lakukan cup. Ini kita tarik. Maka yang keluar ke sini ini adalah cairan interstisial. Loh, merahnya bagaimana? Merahnya itu memang di situ ada sel-sel juga, dan dia sangat berdekatan dengan pembuluh darah, maka warnanya cenderung menjadi merah. Cenderung menjadi warnanya merah. Kemudian di sini ada tanda panah. Ketika kita lakukan pembekaman seperti ini, kita tarik, kita cupping, maka zat-zat yang mungkin mengalir di dalam pembuluh darah seperti sel darah merah yang sudah mati, sel darah merah yang sudah usang itu akan tertarik ke atas. Ya, sehingga dia bisa ketarik ke kop ini dan terbuang ketika kita lakukan perlukaan. Nah, izin menyampaikan teman-teman sekalian bahwa perbedaan antara ginjal dan bekam. Kalau ginjal itu akan mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, namun hanya zat yang larut di dalam air saja. Itu ginjal. Sehingga di dunia kedokteran kita sebut dengan hidrofilik. Kita sebut dengan hidrofilik. Sedangkan bekam dengan izin Allah, dia akan mengeluarkan sisa hasil metabolisme yang larut di dalam air dengan hidrofobik. Sehingga efek pembersihan dari bekam itu jauh lebih banyak, lebih sempurna kalau boleh kita katakan demikian. Atau lebih banyak begitu ya, saya khawatir dengan kata-kata lebih sempurna, karena ginjal pasti juga sempurna sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih banyak yang keluar. Makanya bekam ini dari langit pun kita diperintahkan untuk berbekam. Ya. Ketika Nabi dipesan oleh para malaikat, mur umat karena kerap kali perlukaan tusukan jarum atau sayatan syaratoh yang kita lakukan itu mengenai pembuluh darah. Sehingga sel darah merah juga keluar, kotoran juga ikut keluar, sehingga darah yang keluar itu berwarna merah. Ya, karena beberapa, nanti teman-teman akan ada yang bertanya, kenapa saya berbekam kok yang keluar itu hanya cairan putih saja? Tidak apa-apa, itu juga sudah sangat luar biasa. Ya, karena memang seyogianya juga kita mengejar itu. Jadi bukan hanya darah yang kita kejar, melainkan darah, kemudian cairan interstisial tadi, dan uapnya. Nah, kemudian ini setelah dibekam, setelah dibersihkan, normal lagi. Ceritanya seperti itu. Terakhir teman-teman sekalian, saya coba lihat dulu. Baik. Sehingga setelah kita lakukan pembekaman, itu akan keluar yang namanya HSP70. Maaf, ketika kita melakukan tusukan maka akan keluar HSP70 atau head shock protein 70. Di mana dia adalah aktivator yang mengaktifasi nitrit oxide menjadi vasodilatasi. Ada beberapa penelitian rekan-rekan saya dulu ketika kita masih mahasiswa, itu hubungan bekam dengan hipertensi. Hasilnya luar biasa, Masya Allah. Semuanya turun. Kenapa? Karena ada nitrit oxide yang memang Allah sudah sediakan di tubuh kita. Ketika dilakukan perlukaan bekam, itu akan menimbulkan nitrit oxide ini sehingga pembuluh darah akan melebar. Ini juga berlaku pada pembuluh darah otak yang biasanya
sebagian hamba Allah yang Allah uji dengan stroke. Ya, makanya bekam ini juga cocok untuk orang-orang yang stroke. Tinggal kita mainkan bagaimana seninya saja. Kemudian mengaktifkan makrofag, sel imun. Tubuh kita akan menjadi lebih kuat defense-nya. Imunnya akan menjadi lebih kuat. Kemudian terjadi yang namanya neovaskularisasi, pembaruan vaskular, pembuluh darah secara umum. Kemudian ada proliferasi, ada angiogenesis, dan ada diferensiasi. Sel-sel tubuh kita menjadi muda, menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih bagus, ideal, dan sehat. Sehingga pada bekam teman-teman sekalian, terjadi sumbatan kapiler ya. Kemudian menimbulkan penyakit, kita lakukan bekam, penyakit dihilangkan, sehingga keseimbangan terwujud dan insya Allah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf ya, saya ngomongnya mungkin agak cepat ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman sekalian? Baik, bila tidak ada, mungkin saya coba ke slide. Iya, oh boleh silakan dari siapa dan ibu saya siapa? Sutiarti, Ustadz. Kebetulan saya Silakan. punya anak yang waktu kita pernah Zoom yang lalu menanyakan tentang autisme, ya Ustadz ya. Nah, sebetulnya anak saya sudah sering, ya sebulan sekali memang saya bekam. Hasilnya alhamdulillah bagus. Cuman memang tadi yang Ustadz sampaikan bahwa belakangan memang terlihat mikirnya itu lambat. Terus bicaranya juga minimal walaupun bisa dan mengerti. Nah, apakah harus di follow up dengan tetap dibekam tiap bulan? Tadi saya nyimak areanya itu ginjal, limpa dan lambung atau seperti apa Pak Ustadz? Baik, Masya Terima Allah. kasih. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada panjenengan dan memberikan keberkahan dan kesehatan kepada keturunan-keturunan yang lahir dari rahim panjenengan insya Allah. Tentang autisme teman-teman sekalian, ini memang perbincangan ya di antara para ahli kedokteran klasik terutama. Namun yang saya coba ambil kesimpulan bahwa ini terkait dengan otak, perkembangan sel juga yang ada pada otak. Secara tibun nabawi, maka kita akan menyentuh organ dapurnya dulu, organ limpa, kita perbaiki, kita pastikan nutrisi itu bisa terserap oleh limpa tadi. Ya, kita kuatkan limpanya, dan kita hindarkan limpa itu dari hal-hal yang dapat membuat dia lemah. Apa saja? Yang membuat limpa lemah adalah makanan yang kalau digigit itu kenyal, sifatnya lembab dan lengket. Itu limpa tidak suka, teman-teman sekalian. Makanan siap saji, makanan yang digoreng berulang, makanan yang disantan, makanan yang dipanaskan berulang, itu limpa membenci itu. Kemudian makanan yang terlalu dingin, makanan yang terlalu panas, makanan yang terlalu pedas, makanan yang kalau kita makan bikin kehausan, itu juga limpa tidak menyukainya. Limpa menyukai rasa manis untuk menguatkan organ itu. Dan rasa manis ada pada beberapa makanan di dalam tibun nabawi seperti labu kuning, kemudian pada kurma yang direbus, ya. Kemudian ada juga pada buah-buahan yang bersifat manis alami. Kemudian selanjutnya kita menyentuh ginjal. Karena ginjal adalah tempat sen itu dibentuk atau sen itu tersimpan. Sen itu adalah spirit, sen itu adalah kesadaran kita. Maka menguatkan sen itu salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang berwarna hitam. Dan yang dianjurkan oleh Nabi kita adalah kurma ajwa yang direbus. Kurma ajwa yang direbus. Ginjal teman-teman tidak menyukai makanan yang dingin. Es-esan itu dia tidak suka. Makanan atau minuman yang kalau jatuh di lantai, dia meninggalkan kerak, itu ginjal tidak suka.
Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya apa? Yang kalau netes ke lantai itu meninggalkan kerak dia. Kayak makanan Ada yang basah tahu? seperti agar-agar gitu. Seperti kopi, Betul, itu coklat. ada gulanya. Betul, kopi, coklat, teh itu ginjal nggak suka. Tetapi boleh nggak dikonsumsi? Boleh. Tinggal kita seni ya, seni. Jadi harus banyak minum air putih lagi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, ini nasihat buat saya pribadi dan semua kita, makanan yang pabrikasi. Di situ tuh sudah ada biasanya aspartam atau pengawet-pengawetnya. Itu semuanya bersifat diuretik tipe berat, diuretik tinggi. Sehingga tubuh anak-anak itu yang sering makan makanan jajanan begitu ya, itu dia dehidrasi walaupun dia nampak gemuk dan sehat. Itu dehidrasi. Sedangkan ginjal kita adalah ginjal air secara 5 unsur. Dia harus banyak air begitu. Bagaimana ginjalnya cukup air ketika makanannya masih pabrikan misalnya ya. Maka itu perlu kita coba untuk rubah dulu. Rasa asin akan menguatkan ginjal, tetapi rasa gurih berlebih itu akan merusak ginjal. Mungkin secara GFR medis masih bagus, tetapi esensi dari ginjal itu sudah rapuh. Di antaranya adalah kukunya menjadi retak-retak, kemudian tulangnya mudah krek-krek begitu ya. Nah, mohon maaf Ibu, ini agak jadi panjang jawaban kita. Kemudian terapi yang mungkin bisa kita gunakan selain kita memberikan nutrisi pasokan masuk kepada tubuh ananda kita ini, maka kita sering melakukan pijat di area tulang belakang menyusur ke atas, dengan tekanannya itu ditekan ke atas, kemudian ke bawahnya itu hanya jalan saja. Ini konsep yin yang. Jadi jiwa mengobati jiwa, raga mengobati raga. Jadi kita nggak mijat, kemudian angkat tangan, turun ke bawah, enggak. Jadi jalan, turunnya dipelankan, tidak ditekan, naiknya kita tekan lagi, turunnya dibiasakan, naiknya ditekan lagi. Kita berharap memasukkan energi kepada ananda kita itu. Kemudian terapi lainnya adalah sering mengelus kepala dan servikal. Sering dielus. Di sini ada ubun-ubun itu. Tepatnya di titik bekam, namanya titik bekam yafuh. Itu ada di ubun-ubun sini, itu sering-sering distimulasi. Sama di area tulang belakang sini. Terus di situ. Dan jangan lupa untuk meruqyah setiap makanan dan minuman yang diberikan kepada anak itu. Harapan kita makanan minuman itu memberikan efek positif terapi kepada sel-sel yang ada pada tubuh. Demikian mungkin Ibu yang bisa saya bagikan kepada panjenengan. Ustaz, Boleh? boleh Ya, tanya? boleh silakan. Kalau yang untuk sindrom orangnya sindromnya panas, konsumsi kurma ajwanya lebih baik direbus juga atau dibikin air nabis? Baik, ini pertanyaannya bagus ya. Ini udah aku pakai konsep yin dan yang. Ya, untuk orang sindrom panas, informasi buat teman-teman semua, bagaimana kita melihat orang sindromnya panas. Paling tidak teman-teman bisa lihat dari caranya bicara deh. Cara bicaranya yang tinggi intonasinya, ya. Itu cenderung dia panas dan lidahnya itu cenderung merah. Maka kurmanya itu dinabis, direndam aja. Tapi kalau orangnya sindromnya dingin, maka lebih layak, lebih cocok dilakukan rebusan kurma, direbus. Begitu, Mbak? Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Nanti itu juga pada makanan sama ya, teman-teman yang sindromnya panas, sayurnya direbus setengah matang atau dimakan lalapan nggak apa-apa. Yang sindromnya dingin, yang anemia, sindrom dingin, ya hipertensi pada sindrom dingin, hipertensi tapi lidahnya pucat, itu jangan makanan lalapan dulu. Makanannya serba matang semuanya, biar nggak dingin lambungnya. Lambung itu adalah anak daripada jantung. Jadinya jantungnya bisa nggak sembuh-sembuh sindromnya. Baik, satu lagi mungkin silahkan. Kapan Ustadz tadi terputus sayanya?
Oh iya, monggo. Kalau untuk lambungnya gimana, Ustaz? Baik. Lambung sama limpa dia jadi satu. Dia seperti kakak Oh, adik dia, berpasangan. Sama. iya, iya. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya wa iyyakum jazakumullah khair. Silakan satu lagi mungkin. Saya izin bertanya, Ya boleh Ustadz, silakan. tadi kan dibilang kalau apa nggak mesti banyak ya darahnya ya, kalau cukup di epidermis gitu, benar Ustadz? Iya. Iya. Itu kalau misalnya di pena bekam kita pilihan apanya namanya tuh di penanya itu 1, 2, 3, 4, 5 yang mana Ustadz? Oh, penanya. Baik. Mm-mm. Baik. Wah, ini kebetulan pena saya ini nggak ada pilihannya ya. Nggak ada pilihannya ya. Jadi Iya. maksudnya sedalam apa gitu kalau Dalam hanya apa? untuk menyentuh epidermis aja biar nggak kedalaman sampai ke kena pembuluh gitu. Baik. Kita bisa lihat begini teman-teman sekalian. Misalnya tangan saya. Tadi saya coba minta teman-teman yang ada di kampung, tapi karena udah malam ya mereka juga kerja, jadi saya nggak enak. 10:30 di tempat saya sudah jam 10:30 ini. Dipanggil ke rumah kan nggak enak ya. Kita bisa lihat dari pembuluh darahnya, dari model pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya modelnya tuh keluar-keluar, itu kita tipis-tipis aja. Ya, untuk memastikan dia tidak sampai kena ke pembuluh darah. Tapi begini teman-teman sekalian, ini cenderung agak sulit. Karena mau tidak mau 1, 2, 3 titik itu mesti kena pembuluh darah. Tinggal kita memainkannya seperti ini. Saya langsung ke contoh saja ya. Baik. Ini saya langsung aja ke mainnya ya. Ini harusnya didesinfektan dulu dan lain-lain. Tapi tadi sudah saya bersihkan. Ini misalnya saya lakukan pembekaman seperti ini. Oke, ini taruhlah ini adalah titik al-kahil. Kelihatan ya teman-teman di layar ya. Iya kelihatan. Baik. Nah, kemudian setelah kita tunggu beberapa saat, kalau secara medis kita tunggu sampai 3-5 menit. Secara MCC yang sekarang kita coba bahas, kalau sudah merah, walaupun baru setengah menit, kita sudah bisa lakukan penusukan. Misalnya ini sudah merah. Oke, kita ambil, kemudian kita tusuk. Tusuknya teman-teman sekalian, kalau kulitnya itu tipis, maka penanya itu hanya menyentuh saja seperti ini. Lalu kita lakukan penusukan. Tetapi kalau kulitnya itu tebal sekali, maka kita tekan sedikit saja, kemudian kita lakukan penusukan. Ada gambaran, Mbak yang bertanya? Iya, ada. Alhamdulillah. Sudah terjawab atau masih ingin ditanyakan lagi, boleh? Ukuran banyak atau sedikitnya darah itu bisa diukur nggak atau setengah dari cup atau Baik. 2/3 gitu. Masya Allah, barakallah fiik. Ukurannya adalah ketika plasma keluar. Jadi setelah kita bekam, kita tarik, darahnya keluar, kemudian kita tarik lagi, ada cairan-cairan bening yang keluar, maka sudah cukup sampai di situ. Oh, gitu ya. Jadi misalkan kan ada yang darahnya itu cuman sedikit, hanya mungkin seperempat cup itu, ada juga yang sampai setengah cup. Itu yang setengah cup itu salah atau gimana? Baik. Pada kasus orang-orang dengan kelebihan darah begitu ya, tentunya ini perlu kita cek langsung di lapangan. Kalau yang ketika dia keluar pertama itu teman-teman sekalian itu encer sekali, ini kemungkinan pembuluh darah sudah kena. Tetapi kalau yang kena adalah ujung dari pembuluh darah yang jadi misalnya ini di gambar ini, kelihatan di gambar ini. Nah, yang kena itu cuma bagian kecil dari ujungnya, itu biasanya darahnya agak lambat mengalir. Dia tetap mengalir tapi agak lambat. Kalau sampai dalam yang kena itu biasanya penuhnya cepat. Penuhnya cenderung lebih cepat. Apakah berbahaya atau tidak? Sebenarnya sih tidak ya. Saya pribadi teman-teman sekalian, ngapunten ya, mungkin tidak sependapat dengan yang lainnya. Terkadang pada beberapa kasus saya sengaja dalamin.
Saya sengaja dalamkan supaya darah yang keluar juga lebih banyak dan keluar juga dari pembuluh darah. Gitu. Ada bisa ditangkap, Mbak? Lumayan. Boleh nanti ditanya lagi nggak apa-apa. Nanti sambil jalan ya, Ustaz. Iya. Jadi secara umum banyak tidaknya itu tergantung dari mungkin kondisi dari si terapisnya itu. Pada dasarnya mau banyak mau sedikit itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Walaupun yang banyak sekali itu bisa apa-apa sih kalau tidak dilakukan diagnosa lebih awal dulu. Barangkali orangnya kekurangan darah tetapi dibekam kok kedalaman lukanya sehingga darahnya jadi ngucur, dia jadi tambah kekurangan darah, kasihan nantinya. Baik. Saya coba memperkenalkan kepada teman-teman alat bekam ya. Karena ini hanya sekedar ilustrasi yang teman-teman bisa lihat. Teman-teman tahu ini ada 2 benda yang ada di jari saya ini? Iya tahu. Kayak magnet gitu. Iya. Teman-teman tahu nggak ini ini gunanya untuk apa? Pernah dikasih tahu sama yang sudah pernah belajar bekam ini untuk apa arahnya? Belum tahu. Belum, Baik. Ustaz. Baik. Ini walaupun saya juga nggak pernah pakai ya, tetapi disinyalir ini untuk tonifikasi, penguatan organ. Ini untuk penguatan organ. Jadi pada kasus orang yang defisiensi, dia lemah, tetapi kita ingin bekam kering, maka kita gunakan yang merah, kita pasangkan di sini, kemudian kita lakukan bekam kering. Bekam kering itu teman-teman bekam yang tidak mengeluarkan darah, kita hanya melakukan seperti ini saja. Berapa kali sedotan tergantung kenyamanan dari pasien. Kalau di beberapa pelatihan, maka maksimal kita lakukan 3 kali, 1, 2, 3, full tarikan. Tetapi kalau kita menggunakan konsep Qi, maka kita tergantung kepada kekuatan dari pasien kita. Makanya di sana harus ada komunikasi terapeutik. Segini sudah terasa nyaman, mungkin bisa ditambah. Saya tambah setengah, tambah lagi. Oh cukup, berarti kita segini. Karena kekuatan dari pasien mensinyalir kekuatannya segini. Itu bekam kering. Ya. Kalau yang ini maka kita gunakan untuk pelemahan organ, sedasi. Ya. Baik. Sekarang saya coba memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana teknik dari bekam seluncur. Ini video saya kelihatan nggak teman-teman ya? Jangan-jangan nggak kelihatan lagi videonya. Kelihatan. Baik. Bekam seluncur yang ada di benak teman-teman itu seperti apa? Boleh mungkin memberikan gambaran kepada saya? Pakai minyak hangat gitu. Iya boleh pakai minyak terus diapakan? Nyeluncurnya itu naik turun atau bagaimana? Kiri kanan atau muter-muter? Angka 8, angka 9 atau gimana? Naik turun Ustadz. Baik, naik turun. Boleh digambarkan ke saya naik turunnya itu hanya sekedar naik turun saja? Begini-begini? Atau ada stylenya, ada seninya? Kalau naik agak ditekan, turun biasa. Nah, itu dia. Itu yang saya maksud. Saya menggunakan minyak zaitun. Ini ceritanya adalah punggung seseorang ya, mohon maaf. Bekam seluncur teman-teman sekalian, ada namanya konsep yin dan yang. Konsep yin yang itu adalah konsep roh dan konsep jiwa dan raga. Ketika kita menterapikan, kita harus benar-benar menguasai yang kita terapi, gitu. Ini misalnya punggung pasien, mohon maaf ya, saya gunakan tangan saya. Yang pertama yang kita lakukan adalah pengenalan dulu kepada pasien kita. Jadi dibalurin dulu tubuhnya dengan minyak zaitun tadi atau minyak apalagi itu, minyak
ya minyak apa saja yang hangat mungkin ya dan licin. Kemudian kita lakukan pengenalan dulu. Ini terutama teman-teman yang mungkin fobia dengan bekam atau pasien-pasien kita yang cenderung ketakutan ketika melihat bekam. Jangan dipaksakan ya, kasihan. Oke, setelah ini kita lakukan seperti ini, baru nanti kita tarik. Tariknya, kalau orang yang kulitnya tipis maka cukup setengah saja. Kalau kulitnya dia tebal, maka bisa kita lakukan penarikan sampai 1 atau 2 tarikan. Ini karena saya di tangan, saya tarik ya, biar nggak mudah copot. Kemudian seperti tadi, ketika teman-teman dorong ke atas, itu sedikit ditekan. Tekan, bawahnya ditariknya biasa saja. Itu terus sampai ada warna kemerahan pada spot-spot tubuh seseorang itu. Nah, sekarang zonanya kemana saja? Sebesar apa yang akan kita lakukan bekam seluncur? Ada yang tahu? Ini masuk nggak? Bisa difahami nggak teman-teman? Minta diulangi, maaf. Bisa. Baik. Saya ulangi lagi. Ketika kita ingin melakukan bekam seluncur, ya, ini bekam seluncur, satu badan di punggung itu kita balurin minyak kayu putih, minyak zaitun atau minyak apa tuh, minyak MHS ya kalau nggak salah namanya, atau kutus-kutus juga boleh, beberapa pakai kutus-kutus. Itu dibalurin semua dulu. Setelah dibalurin, kemudian kita lakukan dengan kop bekam kita disentuh seperti ini dulu di semua badannya. Di semua badannya dilakukan gosok-gosok seperti ini dulu. Di bagian skapulanya teman-teman sekalian itu juga disentuh. Boleh dengan cara berputar seperti ini atau digeser-geser seperti ini. Terus sampai bawah. Nah, kemudian cara menyeluncurnya adalah ditarik dulu. Kalau kulitnya tipis maka ditarik kecil saja. Kulitnya tebal bisa ditarik sampai 1 tarikan. Itu kemudian nanti diseluncur. Ke atasnya sedikit ditekan, ke bawahnya dijalanin. Atau dibalik, ke atasnya didorong biasa, bawahnya kita tekan sedikit kemudian kita tarik. Ada gambaran kepada Mbak yang bertanya tadi dan teman-teman yang lain? Ada. Iya, ada. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita membekam seluncurnya itu di zona mana saja? Apakah di sisi tulang belakang kiri dan kanan saja atau bagaimana yang biasanya teman-teman jalani? Belum pernah. Oh, baik. Dalam bekam seluncur teman-teman sekalian, semuanya kita seluncur. Ini misalnya, mohon maaf ya, ini punggung saya misalnya. Maka semuanya kita kenakan sampai belakang. Sampai belakang. Sampai bawah. Di daerah skapula itu kita kenakan semuanya. Jadi seluncur itu tidak hanya sebatas tulang belakang, kiri dan kanan. Tetapi full, menyeluruh dia. Coba saya di sini ada gambarnya nggak kalau salah ya. Mungkin di sini ada, sebentar. Ini kita coba pakai ini saja. Oke. Kursor saya kelihatan nggak ya teman-teman ya? Kelihatan. Nah, jadi kita bekamnya itu ini teman-teman sekalian. Ini kursornya kelihatan. Ini dari sini naik sampai atas, terus ini semuanya kena. Kemudian di bagian skapula sini, itu kita lakukan bekam seluncur seperti ini. Nah, disinilah kita mulai menggambar tulang ikan. Nah, gitu ceritanya ya. Seluncur itu sebenarnya seperti guasa. Kita menginginkan ada kemerah-merahan di area kulit. Nah, sama sisi kiri dan sisi kanan juga. Baik, ada gambaran di situ? Iya, ada. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita coba ke bekam basah.
Habis itu nanti saya coba memperlihatkan beberapa fenomena bekam di bawah ini. Coba teman-teman lihat di layar lagi. Ya, lihat ke video saya. Saya coba melakukan bekam basah. Setelah kita lakukan seluncur, maka kita tarik lagi seperti ini. Kita biarkan beberapa menit secara barat, secara TCM atau tibun nabawinya, kita lihat sampai merah. Sudah merah nih misalnya. Maka kita lakukan penusukan. Ini langsung pada prakteknya ya, walaupun nanti ada teknik diagnosa, insya Allah kita akan coba sampaikan di Zoom hari Jumat atau hari Ahad nanti. Ini cara memegang penanya teman-teman sekalian itu benar-benar ringan ya. Dan penusukannya itu mengikuti kontur tubuh seseorang. Mengikuti kontur tubuh seseorang. Misalnya ini pada tangan saya. Ya. Coba lihat posisi pena saya, dari samping sini saya melakukan tusukan, kemudian saya mutar seperti ini. Jadi pena kita mengikuti kontur tubuh seseorang. Sama nanti pada bekam estetika itu nggak boleh seperti ini semua, tapi dia mengikuti. Baik, ada gambaran dari sini teman-teman ya. Sehingga harapan kita nanti setiap titik itu kena, dan HSP 70 tadi yang kita sampaikan tadi itu bisa terpanggil. Dan semuanya kedalamannya akan rata nanti. Dan itulah titik bekam yang, teknik bekam yang maksimal nantinya insya Allah. Sampai sini ada gambaran teman-teman sekalian? Ada Ustadz. Ya, alhamdulillah. Untuk bekam api kita coba lihat di gambar berikut ya. Ini sudah di penghujung waktu kita, insya Allah. Mohon maaf ini agak lebih beberapa menit ya, mengganti putusnya sinyal tadi, masya Allah. Ini ada beberapa gambaran bekam. Sebelum saya masuk ke slide ini, saya izin bertanya ke teman-teman semua. Boleh saya lanjutkan sedikit lagi atau sudah cukup? Lanjut. Oh, baik ya, izin ya. Ini tinggal beberapa slide saja. Nah, ini tentang bekam dan kombinasi. Ini misalnya pada kasus tulang belakang. Saja. Ini kalau di bekam basah semua serentak. Pada kasus tulang belakang misalnya, ini caranya teman-teman ditarik satu-satu tapi sambil ditarik, lepas, kemudian ditarik lagi, terus sampai bawah, naik lagi, terus segitu seperti itu sebanyak 3 kali terapan. Saya ulangi lagi, ini semuanya dipasang dari bawah ke atas, ini dipasang dulu atau dari atas ke bawah begitu biar etis. Nanti dilepas, ini dilepas, disedot lagi, lepas, sodot lagi, lepas, sodot lagi, lepas, sodot lagi. Begitu seterusnya diulang sampai maksimal 5 kali. Ini untuk kasus-kasus tulang yang terasa tidak nyaman. Apa harapan kita? Harapan kita panas yang terjebak di area tulang belakang itu bisa tertarik keluar, dan muscle atau otot yang ada pada area tulang belakang itu bisa memperbaiki diri mereka sendiri. Sebenarnya tubuh kita itu sudah dapat memperbaiki dirinya sendiri, teman-teman sekalian. Ketika sel itu dapat makanannya. Ketika sel itu sehat dan dia bisa dapat makanan. Ya. Bisa dicerna aja, insya Allah aja. Kemudian ini yang kedua. Ini bekam seluncur nih ceritanya. Seluncur naik turun. Nah, sekalian ini warna bekamnya cenderung warna apa, teman-teman? Merah, putih,
Atau gimana? Merah. Iya, cenderung warnanya kemerahan. Ini layak kita lakukan bekam basah secara tradisional medicine. Kalau secara tibun nabawi ditusuk aja gitu ya. Ini bisa kita lakukan bekam basah. Kalau bekam kering sama seluncurnya sebenarnya mengikuti pelengkap. Kemudian yang kedua ini ada pada bahu nih. Pada bahu ini biasanya karena serangan patogen angin. Di sini saya tuliskan kering dan seluncur. Analisanya adalah ini kira-kira warnanya pucat apa kemerah-merahan teman-teman? Bisa dilihat nggak di layar? Pucat ya. Cenderung pucat. Berarti darah tidak sampai ke permukaan kulit atau tidak sampai kepada ujung kapiler itu. Nah, kemarin kita sebutkan bahwa darah itu selalu mengalir bersama dengan qi. Jadi darah tidak bisa mengalir tanpa adanya qi. Dan qi tidak bisa ada tanpa adanya darah. Intinya darah itu mengalir kalau ada qi. Nah, qi itu tidak mampu mendorong darah ke permukaan. Sehingga walaupun di cup seperti ini dia tetap pucat, teman-teman sekalian. Maka ini tidak dilakukan pembekaman. Bagaimana caranya? Dihangatkan dengan TDP, kemudian mandi air hangat dengan shower ya, bukan digebyur-gebyur, tapi dengan shower. Kemudian minum herbal yang bersifat hangat. Kalau tibun nabawi nyaranin pakai madu, pakai habatus sauda. Secara TCM kita menggunakan seperti huang qi, jahe rebus, dan lain sebagainya. Bagus ya, ini sudah bisa dilihat. Ini sindromnya dingin. Kita belum membahas tentang diagnosa kulitnya, tetapi kita coba lihat penampang dari hasil di bekamnya. Ini jangan dibekam basah ya teman-teman, kasihan. Dia sudah kekurangan darah, udah macet, kekurangan qi lagi. Kemudian kita paksa mengeluarkan darah. Nah, ini salah satu style ya, di mana kita bisa mengambil teknik persilangan, kita bekam di sini lagi, bekam lagi di sini, atau di sini, kemudian di sini. Jadi dia zigzag. Ya, ini style saja sih sebenarnya. Nah, ini kalau dari teman-teman lihat di sini, dia cenderung warnanya apa? Kalau saya melihatnya kebiruan ini. Dia nggak merah-merah amat, tetapi dia arahnya ke biru. Kelihatan nggak teman-teman? Biru apa warna apa tuh? Ungu ya hampir. Ungu. Iya. Agak kebiru-biruan, keungu-unguan, betul. Nah, ini cenderung kelemahan limpa. Ternyata orang yang rajin olahraga, itu kebanyakan limpanya lemah, teman-teman sekalian. Kalau olahraganya over tapi, ya. Maka dari itu, kita dianjurkan berolahraga itu benar-benar dengan santai, tanpa ada beban pikiran, tanpa ada target. Dan kita berolahraga itu hanya sebatas menghangatkan jantung, mengeluarkan keringat tipis di kulit, itu sudah olahraganya bagus. Jadi nggak harus basah kuyup dengan keringat. Karena saya dulu begitu ya. Kalau belum bisa meres keringat dari baju itu belum olahraga. Ternyata itu melemahkan limpa. Dan saya terapi penguatan limpa selama 3 bulan oleh sensei pembimbing waktu itu. Maka ini boleh nggak kita lakukan bekam pada saat seperti ini? Jawaban kita, kalau dibutuhkan boleh, tetapi dengan penusukan yang tidak banyak. 5-10 penusukan itu sudah sangat membantu mengeluarkan stasis darah atau sumbatan darah yang ada pada pembuluh darah kapiler. Alhamdulillah teman-teman bisa menganalisa ya. Nah, ini di kepala ya. Ini gambarnya jauh sih, jadi saya cuma ingin melihatkan kepada teman-teman ini, uapnya ini. Nah, ini namanya uap patogen. Arahnya bisa panas, ini saya kurang jelas ya di sini. Arahnya panas lembab apa dingin dan lembab. Tapi ini cenderung panas dan lembab. Ini biasanya bikin kita tuh nggak enak banget, pusing, sakit kepala, ya. Badan pegal-pegal. Ini adalah bekam api. Ada yang seperti ini, kalau saya sering pakai gunakan yang ini. Dulu ya, sekarang jarang. Karena di tempat saya cenderung panas, jadi
berjemur di sinar matahari itu udah luar biasa bagusnya. Ini efeknya tidak sepanas ini. Ini panas nih, efeknya enak nih. Cupping terapi. Ini tadi bekam kering. Ini warnanya merah. Ini juga kita bisa melakukan bekam basah. Ini juga agak cenderung pucat ya teman-teman ya. Maka ini kita cukup melakukan bekam kering saja dan dihangatkan tubuhnya. Nah ini yang hitam ini. Hitam ini akumulasi dari sumbatan darah dan kelemahan limpa serta kelemahan energi. Ini nggak boleh dibekam. Ini biasanya jadi blister begini. Jadi ada akumulasi panas dari dalam juga. Ini soalnya besok kita bahas ini tentang dasar-dasar diagnosa secara umum. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah lewat banyak. Mbak Dian, mohon izin beberapa menit lagi kali ya. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan, monggo. Assalamualaikum, Ustaz. Izin tanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Untuk itu tadi, untuk belum begitu paham untuk yang tambahan yang biru sama merah tadi untuk bekam kering itu kan? Yang satu tonifikasi. yang tadi. Ya. Untuk fungsinya aja. Fungsi jelas ke arah mana kan? Baik. Ini itu yang pertama. Ya itu dulu dah. Oh iya. Itu sudah. Ya, boleh silakan. Yang kedua untuk seluncur tadi kan ada teknik menekan ke atas sama menekan ke bawah. Mohon dijelaskan juga untuk kegunaannya. Baik. Untuk yang warna biru sama warna merah ini teman-teman sekalian, saya terus terang, saya juga baru mengetahui dari salah satu pembekam senior dari salah satu ortho terkenal di Asia lah ya teman-teman sudah tahu. Ini digunakan untuk sedasi atau untuk pelemahan organ. Kalau misalnya pada liver yang ekses panas, maka kita dinginkan dengan warna biru. Ini sifatnya dingin, yin. Contoh misalnya pada kasus liver excess tadi ya, matanya biasanya warnanya merah. Itu di area paru-paru biasanya terbakar. Bahasa klasiknya seperti itu. Nah, kita mendinginkan organ itu dengan warna biru. Secara terapi sujok itu juga biru, hijau itu cenderung kita mendinginkan sesuatu. Warna merah itu kita menguatkan. Merah itu adalah simbol api, simbol kekuatan. Maka kita menguatkan organ yang lemah dengan warna merah. Contoh misalnya pada kasus lemah limpa tadi. Apa saja tanda lemah limpa? Paling sering pagi-pagi sekitar jam 9 atau jam 10 ke atas itu ngantuknya minta ampun. Itu bisa dipastikan limpanya lemah. Ya. Kemudian pada laki-laki, mohon maaf sekali, itu tidak bisa ereksi sempurna. Itu juga kelemahan dari organ limpa. Maka kita gunakan warna ini untuk bekam kering di titik limpa. Di titik limpa berarti sebelah kiri agak ke tengah ya dia. Maaf. Di sebelah kiri dekat dengan lambung. Limpa lambung itu bisa dilakukan pembekaman. Kemudian ini dipasang, lakukan bekam kering di sana. Bekam basah boleh nggak? Boleh bekam basah. Cuman repotnya nanti darahnya terkadang masuk ke dalam sini, agak susah nanti dibersihin. Namun kekuatannya seperti apa? Ini saya masih belum dapatkan jawaban yang pasti. Efektivitasnya seperti apa? Tapi secara ilmu sujok ini punya efek yang sangat bagus. Di sujok itu nanti ada terapi warna. Terapi warna itu memberikan sinyal energi yang cukup kuat untuk sebuah terapi. Nah, terkait bekam seluncur yang naiknya ditekan, yang turunnya itu harus santai, efektivitasnya seperti apa di dalam tubuh kita, itu sebenarnya sebagai sebuah seni, teman-teman sekalian. Seni menguatkan organ, seni menyentuh jiwa. Jadi kita dapat memberikan treatment kepada seseorang itu secara holistik. Jiwanya kena, raganya juga kena. Jadi dia seimbangnya cepat nanti.
Karena tadi kita sebutkan, terkadang penyakit itu timbul itu karena jiwanya yang bermasalah. Kadang jiwanya bermasalah karena fisiknya yang bermasalah. Terjatuh, atau dia tidak mensyukuri satu jerawat yang timbul di pipinya, dia stres sehingga membuat kacau jiwanya, kemudian timbul penyakit seperti demam dan lain sebagainya. Ada gambaran di sini akhi yang bertanya tadi? Insya Allah, Ustaz. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, 2 lagi pertanyaannya. Kasihan teman-teman yang mungkin malam. Iya, boleh silakan. Mau tanya, perbedaannya kop seluncur sama guasa apa Ustadz? Karena kan yang satu ditekan, yang satu ditarik. Walaupun sama-sama ingin menimbulkan efek merahnya itu ya. Sekarang Ustadz. Afwan barakallahu fikum. Guasa dengan bekam seluncur. Paling tidak ada 2 perbedaan. Perbedaan yang paling signifikan adalah kalau guasa kita hanya menggores saja. Misalnya saya guasa dengan jari saya ya, di titik ini misalnya. Nah, ini. Saya guasa seperti ini, kita mengambil di satu titik. Guasa itu teman-teman memberikan efek makrofag juga, menguatkan imun kita. Tetapi dia mengeluarkan sindrom angin misalnya yang ada pada titik itu saja. Tetapi kalau bekam seluncur, maka dia membongkar semua sumbatan-sumbatan yang tersumbat atau angin yang terperangkap di tubuh seseorang. Mungkin itu perbedaan yang paling signifikan yang saya coba lihat dari guasa dan bekam seluncur. Tetapi keduanya memiliki sifat yang sama-sama mengusir angin. Karena di bekam seluncur nanti ada timbul efek merah dan hangat, di guasa juga akan timbul efek merah dan hangat. Bisa ditangkap jawaban ini, Mbak? Insya Allah. Paham. Baik, barakallahu. Iya, jazakallahu khair. Ya, satu lagi mungkin silahkan. Ada chat ya. Kita buka di chat dulu deh. Baik. Ada 2 pertanyaan ya. Mohon izin saya jawab dulu. Untuk penusukan melingkar horizontal atau vertikal, ini seni. Boleh yang mana-mana dipakai, tidak apa-apa. Kalau saya dulu ketika masih di Bekamedik, di keperawatan, kita modelnya muter. Kayak obat nyamuk itu kita muter. Ya. Tapi kalau torehan itu biasanya dilakukan ada 2, turun saja atau mengikuti aliran dari otot. Jadi kita harus paham otot dulu sebelum melakukan sayatan. Makanya dibuatlah pena supaya memudahkan. Boleh nanti memutar boleh, mau turun boleh, seperti apa juga masih boleh. Yang penting tusukannya benar. Kemudian terakhir yang bertanya ini, izin bertanya, jika menghangatkan pada sindrom dingin itu boleh nggak menghangatkannya dengan menggunakan bantuan lampu infrared atau menggunakan sistem Qigong? Kira-kira mana yang lebih efisiensi dan aman? Baik. Infrared tadi yang saya maksud adalah TDP. Saya lupa tuh kepanjangannya apa TDP itu. TDP atau infrared itu bisa menghangatkan tubuh. Kemudian Qigong ini adalah menghangatkan tubuh dengan pernafasan penguatan paru. Ini juga bagus sekali teman-teman sekalian. Qigong, terus di situ ada Tai Chi, itu bagus sekali. Jadi penghangatannya bedanya kalau yang infrared itu dari luar, yang olahraga nafas itu dari dalam. Ya, kira-kira itu. Mungkin ini dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mbak Dian mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Mbak Dian. Oh, kayaknya nggak ada lagi ya. Cuman Mbak bilang ya jelas tolong dimaklumi